Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Aliansi Serikat Buruh Independen seluruh Indonesia. Tetap di channel ini kita membahas seputar masih Undang-Undang PT. Jadi kita lebih agak membahas sedikit apa yang disebut pengertian doktrin yang berkaitan dengan Undang-Undang PT, yaitu tugas-tugas direksi. Jadi ada beberapa pengertian tentang doktrin dalam bahasa dicerna sederhana begitu ya, yaitu pendapat para ahli hukum, yang pendapat itu secara rasional dan dapat meyakinkan pihak lain dan disetujui oleh para ahli yang lainnya. Jadi pengertian doktrin hukum juga ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain yaitu mengemukakan bahwa doktrin hukum adalah ajaran para kaum sarjana hukum. Nah, doktrin-doktrin yang berhubungan dengan Undang-Undang PT yaitu terlahir atau ada kecocokan begitu di tugas-tugas direksi. Tugas direksi itu ada beberapa yang terlahir atau disebut kategori ya mungkin ya dalam doktrin ya, yang akhir-akhir ini banyak juga dibahas tentang doktrin yang disingkat dengan BJR. Jadi BJR itu Business Judgment Rule. Jadi doktrin ini dikenal sebagai doktrin perlindungan hukum bagi direksi dan dewan komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikat baik. Jadi ini di Undang-Undang PT di pasal 97 itu juga disebutkan apa sebenarnya tugas-tugas direksi. Nah, kalau dalam tugas-tugasnya direksi itu tidak memenuhi, pertama, tidak sesuai anggaran dasar perusahaan, anggaran dasar PT, atau bahkan melanggar undang-undang, itu bukan suatu tindakan, disebut tindakan korporasi sudah, karena menyimpang atau keluar dari aturan-aturan yang disepakati dalam PT. Jadi PT itu kan dibuat dari perjanjian, berdasarkan perjanjian saat ya lebih dari satu orang tentunya perjanjian itu, sehingga menyimpulkan atau menimbulkan anggaran dasar PT. Tentunya anggaran dasar itu terlahir dari undang-undang ya, terlahir dari undang-undang. Nah, sedikit agak menyamakan ya, menganalogkan atau membandingkan. Kemarin Prof. Yusril menggugat atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung tentang anggaran dasar, yang disebutnya oleh dasar-dasar gugatannya itu anggaran dasar karena terlahir dari undang-undang, sehingga anggaran dasar dianggap undang-undang, diajukan untuk diuji dengan undang-undang. Namun Mahkamah Agung itu menolak karena anggaran dasar bukan peraturan perundang-undangan ya, jadi dianggap bukan itu. Tetapi ya kita terlepas dari itu, kita anggaran dasar juga dalam PT
tentunya harus dipatuhi oleh direksi sebagai pengelola atau pelaksana dari perseroan terbatas. Nah, doktrin bisnis judgment rule ini memang harus dipenuhi. Apabila tidak memenuhi kaidah-kaidah atau tugas-tugas direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur di pasal 92 ayat 1, yaitu penuh tanggung jawab, di ayat pasal 97 itu ya, penuh tanggung jawab, terus itikat baik, memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Kalau tidak memenuhi itu, apabila terjadi permasalahan sehingga menimbulkan kerugian, itu bukan dianggap sebagai tindakan korporasi, sehingga direktur itu harus bertanggung jawab secara pribadi masalah hukum. Mungkin kita masih ingat kasusnya Pelindo ya, Pelindo. Nah, kalau tidak keliru itu direkturnya masih yang sampai ditangkap oleh KPK ya, Nilo ya, dia jadi tersangka dan ditahan gitu. Jadi apabila persyaratan untuk memenuhi doktrin ini terdapat pada pasal 97, 114, anggota direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud. Jadi lepas dari itu, apabila dapat membuktikan ya, dia menjalankan tugasnya dengan hati-hati, dengan itikat baik, terus yang menimbulkan kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, harus bisa membuktikan. Tetapi apabila tidak bisa membuktikan sampai perseroan itu atau perseroan terbatas itu, badan hukum itu atau perusahaan lah kayak gitu yang berbentuk badan hukum PT mengalami kerugian ya, maka dia terlepas dari masalah hukum itu apabila sudah menjalankan semua prosedur itu. Sedangkan pasal 114 ayat 5 mengatur ketentuan sebagai berikut. Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugiannya apabila ya telah melakukan pengawasan. Jadi ini kayaknya kait-mengkait ya antara direktur dengan pengawasnya. Tentunya direktur mengatakan sudah sesuai SOP, sesuai anggaran dasar, sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasnya juga harus bisa membuktikan bahwa pengawas ini sudah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian. Nah, tentunya di sini kalau di hukum pidana ada istilah delneming, pesertaan ya, tindak. Kalau ini ada kolaborasi niat jahat atau mengelola bersama-sama untuk menyimpang dari aturan dan untuk kepentingan-kepentingan yang lain atau pribadi yang sangat mengarah kepada kecurangan, fraud gitu, ini sudah tidak bisa dikatakan ini merupakan tindakan korporasi, akan tetapi menjadi perilaku-perilaku yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum apabila tidak melakukan, misalnya tidak melakukan pengawasan dengan itikat baik, kehati-hatian, mempunyai kepentingan pribadi, misalnya sudah memberikan nasihat kepada direksi tapi tidak diperhatikan, itu bisa terlepas dari masalah hukum. Ini doktrin business judgment rule yang banyak diatur di pasal 97, 114, merefer kepada pasal 92 Undang-Undang 40 tahun 2007, yaitu Undang-Undang PT. Itu satu doktrin yang dikatakan business judgment rule. Beberapa saat saya pernah melihat ya di channel lain itu membicarakan tentang business judgment rule, tetapi bagaimana di pemerintahan. Nah, itu sangat berbeda karena aturannya berbeda pula, di mana perusahaan dan pemerintahan tentunya aturannya beda. Yang selanjutnya terkait dengan doktrin ini, ada beberapa doktrin sebenarnya
Selain business judgment rule, ada ultra vires, ada piercing the corporate veil. Nah, ini para direktur sebenarnya, tentunya komisaris juga lah ya, harus paham dengan ini. Jadi tidak serta-merta kita dengar si A padahal artis katakan kayak gitu ya ditunjuk sebagai komisaris. Nah, ini harus mau tidak mau belajar bagaimana apa sih tugas-tugas komisaris sebagai pengawas pada perseroan terbatas itu. Nah, yang kedua, saya coba membicarakan satu doktrin lagi, yaitu doktrin ultra vires. Doktrin ultra vires ini berasal dari bahasa Latin yang berarti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum. Nah, saya pernah membahas ini doktrin ultra vires dalam tugas studi saya. Judulnya kalau tidak keliru, tanggung gugat direksi yang melampaui kewenangannya dalam kurung ultra vires. Jadi saya membahas, memang lupa saya nomor putusan pengadilannya, yang di Indonesia ada suatu kasus yang diputus oleh pengadilan yang masalah doktrin ini. Nah, artinya doktrin bisa dijadikan sumber hukum apabila sudah mempunyai atau ada putusan pengadilannya. Jadi putusan pengadilannya tentang kasus yang atau perkara yang dasar-dasar hukumnya atau materi hukumnya adalah ultra vires, melebihi kewenangannya suatu direksi melakukan tindakan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada perusahaan itu, ada jurisprudensinya. Nah, ini doktrin ini bisa dijadikan sumber hukum apabila sudah ada putusan pengadilan atau jurisprudensinya. Jadi direksi harus sesuai dengan kewenangannya atau wewenangnya. Jadi saya pun juga membahas tentang apa kewenangan, apa wewenang. Jadi kalau kewenangan itu sepertinya turun dari undang-undang, tapi kalau wewenang bisa tidak dari undang-undang. Misalnya kewenangan kejaksaan, ya sekarang ada RUU kejaksaan sudah disetujui oleh direksi menjadi undang-undang, yaitu jaksa sudah mempunyai kewenangan untuk menyadap. Ya, sebelumnya tidak boleh menyadap, sekarang sudah boleh menyadap. Ini kewenangan yang diturunkan atau dilahirkan atau perintah atas undang-undang. Sedangkan kewenangan itu bisa timbul juga dari kuasa, dari perjanjian. Nah, di Undang-Undang PT ini tugas-tugas direksi adalah kewenangan, wewenang dari anggaran dasar, kewenangan dari undang-undang. Tentunya di sini apabila dia melampaui kewenangannya dalam mengelola PT itu ya disebut di doktrin ultra vires ini, mereka itu melampaui kewenangannya. Nah, timbul pertanyaan di sini, bagaimana transaksi dengan pihak ketiga yang dilakukan secara ultra vires oleh direksi? Misalnya direksi tidak boleh, katakanlah ya, contoh sederhana misalnya pengadaan barang, direksi kuotanya batasan jumlah besaran pengadaan itu katakanlah 1 miliar. Tetapi ini sangat teknis. Tetapi dia menyetujui atau mengadakan pengadaan barang yang melebihi dari batasan itu. Ini sudah melebihi kewenangannya. Jadi bagaimana dengan pihak ketiga? Nah, transaksi tadi itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Jadi perseroan
tidak terikat untuk memenuhi perikatan yang terjadi dan tidak dapat dipaksa untuk melaksanakannya. Meskipun direksi itu menyetujui, tetapi kewenangan direksi itu dibatasi, terbatas, sehingga tidak boleh melampaui itu. Nah, apabila terjadi perjanjian melampaui dari kewenangan itu, maka transaksi tadi itu batal demi hukum. Ya, sekarang bagaimana perseroan? Ya, perseroan tidak terikat untuk memenuhi perjanjian itu, sudah tidak terikat. Jadi bukan direksi, bukan segala-galanya terus memutuskan ini, ya tidak bisa seperti itu. Nah, terus bagaimana RUPS apabila menyetujui? Nah, kan tingkatannya di Undang-Undang PT itu ada putusan RUPS, ya Undang-Undang, Anggaran Dasar, putusan RUPS. Nah, RUPS tidak dapat mengesahkan atau menyetujui tindakan direksi yang mengandung ultravirus. Hal ini karena tindakan tersebut akan mengubah maksud dan tujuan perseroan. Kalaupun terpaksa, ya, maka memerlukan prosedur khusus dengan melaksanakan RUPS luar biasa. Misalnya ini, disertifikasi bisnis harus dilakukan, sedangkan anggaran dasarnya PT itu menerangkan hanya berbisnis perdagangan, katakanlah ya, di bidang perdagangan. Tapi melakukan lain, ya, melakukan di luar kewenangannya, ya RUPS tidak bisa menyetujui. Nah, kalau ini memang dilakukan untuk kepentingan bisnis, ya harus ada RUPS luar biasa untuk merubah maksud dan tujuan perseroan itu, gitu. Nah, ini dua doktrin ini yang dibahas terkait dengan tugas dan wewenang atau kewenangan direksi, ya, direksi yang disebut di Undang-Undang Direksi di sini di umum. Nah, bagaimana direksi di PT? Nah, itu wewenang karena diatur dalam Anggaran Dasar. Tugas-tugas mulai dari akte pendiriannya, ya tugas-tugasnya baru diatur di Anggaran Dasar. Untuk sementara ini bahasan kita sudah lama kita tidak membikin atau sharing pengetahuan di bidang PT. Ya, baru kali ini insya Allah kita lanjut kembali karena ya tugas dan kesibukan, ya, sehingga baru kali ini bisa take video lagi. Mungkin itu, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan bosan-bosan, tetap belajar karena ilmu itu bisa menjaga kita, ya, dan bisa meninggikan derajat siapa yang orang-orang yang mendapat ilmu itu. Oke, selamat sore, terima kasih. Salam bekerja, pejuang bekerja, pekerja berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.